Ada pocong di kamarku. Pocong selalu hadir di kamarku. Aku tak paham kenapa pocong begitu betah berada di kamarku berlama-lama. Yang aku heran, dia akan keluar kamar kalau subuh menjelang. Tepatnya sebelum azan subuh berkumandang memanggil setiap orang yang terlelap. Aku masih ingat saat pertama kali si pocong mendatangi kamarku. Waktu itu usiaku masih 10 tahun. Entah karena aku pernah nonton seri pocong di DVD yang dibeli bapak tiriku, atau karena melihat peti jenazah bapakku saat beliau disemayamkan di ruang tengah rumah kami. Semuanya sebab kemungkinan, karena keadaan itulah yang ku ingat. Si pocong mengendap-endap masuk ke kamarku. Aku pun heran lagi, kenapa si pocong mengendap-endap? Seharusnya kan dia melompat karena kakinya masih tertutup kain kafan yang diikat dengan salai kain putih. Pertama kali didatangi, aku begitu ketakutan hingga tak berani berteriak. Bukan tak berani, suaraku seperti tersekat di tenggorokan. Tak mau keluar meski dipaksa. Keringat dingin pun membanjiri tubuhku hingga membasahi sprayku yang bergambar Spider-Man yang sedang mengeluarkan jari laba-labanya. Aku tahu yang datang itu si pocong karena ekor mataku sempat melirik ke arah pintu kamar yang membuka. Dia mengendap-endap seperti takut jejak langkahnya terdengar. Kain yang menutupi tubuh si pocong sudah kelihatan kumal. Demikian bayanganku. Walau tak begitu melihat karena tersamar oleh buramnya lampu kamarku. Cuma dari baunya yang apak yang membuatku membayangkan kalau kain yang dipakai si pocong itu sudah kumal. Kututupi wajahku dengan guling serapat mungkin dan berharap itu semua cuma mimpi buruk. Aku berusaha membayangkan hal-hal yang menyenangkan untuk menepis rasa takutku yang mendalam dan berharap pagi segera menjelang. Namun usahaku tak berhasil. Si pocong terus mendekati tubuhku yang berbaring. Pikirku sambil menangis ketakutan. Suara tangisanku pun nyaris tak terdengar. Aku tahu si pocong makin marah dengan suara tangisku. Pasrah, cuma itu yang terpikir sebagai penyelamat. Benar saja, si pocong mendekatiku. Sedekat mungkin, dia berbaring di sampingku. Ini kurasakan saat tubuhnya naik ke atas tempat tidurku. Tepat di sebelahku, nampak si pocong menghembus di telinga kiriku. Begitu dekatnya, hingga aroma rokok menyengat dari mulutnya terasa di hidungku. Guling makin kutekan ke wajah sambil menahan takut dan tangis. Si pocong cuma mendesah, menyebut namaku. Andi. Demikian berulang. Menyebut namaku, lidahnya pun kurasakan muncul menjilati kuping kiriku. Terasa hangat dan basah. Aku cuma diam ketakutan hingga air kecilku keluar tanpa diperintah, membasahi tempat tidurku. Puas dengan kuping kiriku, si pocong mulai meraba punggungku hingga pantatku. Kemudian rabahan itu berpindah di antara dua pahaku hingga akhirnya selangkanganku. Selanjutnya, aku tak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Mungkin aku pingsan entah berapa lama. Pagi-pagi yang kurasakan cuma perih di sekitar saluran pembuanganku. Waktu itu aku yakin itu cuma mimpi, meski sering terjadi berulang-ulang hampir setiap malam ketika ibu tak berada di rumah. Paginya, aku bercerita pada bapak tiriku yang baik hati. Semua aku ceritakan kepadanya. Aku katakan, ada pocong di kamarku. Bapak tiriku cuma tertawa mendengar kisahku. Dia cuma berkata menghibur, kamu pasti bermimpi, mana ada pocong. Kamu sih terlalu banyak nonton film pocong. Aku cuma manggut-manggut, berusaha mempercayainya. Lalu aku pun bercerita pada Mang Irman, supir keluargaku yang setia dan sedikit budak. Setelah teriak aku bercerita kepadanya. Mang Dirman pun sependapat dengan bapak tiriku. Demikian pula dengan si Ian, pembantu di rumah kami. Dia cuma tertawa dan menganggapku berhalusinasi. Dasar anak-anak biasanya menghayal, katanya sambil melayar pergi. Andai aku punya abang, kakak, atau adik, pasti aku juga cerita ke dia. Saat ibu pulang dari seminar pun, aku cerita hal yang sama. Ibu cuma berkata, kamu pasti lupa baca doa saat mau tidur. Aku cuma mengelengkan kepala. Lagian, manalah si ibuku mau percaya. Ibu selalu tak berada di rumah, sibuk seminar, ngurusin bisnis, MLM-nya. Demikianlah seterusnya kejadian itu kembali berulang. Terus berulang, hingga usiaku menginjak 13 tahun.
Perih di saluran pembuanganku masih terasa. Rasa takut pun menjadi temanku setiap malam. Tapi ini tak bisa berlangsung terus. Aku harus mengakhirinya. Si pocong harus kuberi pelajaran. Suatu malam, saat ibu sedang di makam, si pocong pasti kembali datang. Saat itu sudah kupersiapkan.